Ya, pemirsa, sebanyak 8 pemuda di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara ditangkap polisi karena memperkosa remaja di bawah umur. Aksi pemerkosaan diduga didalangi mantan kekasih korban. Seorang remaja putri di bawah umur di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara melapor ke polisi usai menjadi korban pemerkosaan 8 pemuda. Polisi langsung bergerak menangkap ke-8 pelaku, di mana salah satu pelaku merupakan mantan kekasih korban. Mirisnya, dari 8 pelaku, 3 diantaranya masih di bawah umur. Aksi beda para pelaku terjadi di 5 lokasi berbeda. Korban diduga dijebak oleh mantan kekasihnya yang merekam video saat keduanya melakukan hubungan intim. Pelaku kemudian mengancam akan menyebarkan video korban jika tidak melayani nafsu para pelaku. Korban bersama salah seorang pelaku yang juga mantan pacar dari korban direkam sedang melakukan sesuatu, kemudian rekaman itulah yang dijadikan senjata para pelaku untuk memuluskan niatnya, sehingga korban tidak berdaya dan langsung melayani nafsu birahi. Para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pelaku penusukan terhadap seorang ustadz hingga tewas di Kebonjeruk, Jakarta Barat ditangkap polisi. Ya, pelaku diringkus di kawasan pesisir Jakarta Utara. Inilah MGS 24 tahun, pelaku penusukan terhadap seorang ustadz yang juga imam musola di Kedoya Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sempat buron selama sepekan, pelaku diringkus polisi dari tempat persembunyiannya di Kampung Bahari, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Lantaran melawan, pelaku terpaksa dihadiahi timah panas di bagian kaki. Pelaku pun diperiksa untuk mengetahui motif penusukan. Ya, yang pasti dia kita dapatkan berdasarkan informasi yang ada dan hasil penyelidikan kita yang bersangkutan berada di lokasi tersebut. Terduga pelaku ini sehari-hari ngapain aja? Untuk terduga pelaku masih kita dalamin, ya, termasuk juga motif pelaku melakukan juga masih kita dalamin. Nanti akan kita kembangkan lagi dan kita informasikan kembali. Sebelumnya, seorang ustadz bernama Saidi, 71 tahun, ditusuk orang tidak dikenal saat sedang berwudu sebelum sholat subuh di Musola Uswatun Hasanah, Kedoya Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun setelah 2 jam mendapat pertolongan medis, korban meninggal dunia. Pelaku yang kabur usai beraksi sempat terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, penangkapan Peggy Setiawan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki dinilai janggal oleh pihak keluarga. Ya, keluarga menyebut saat kejadian tahun 2016 silam, Peggy berada di Bandung. Polisi juga pernah menggeledah rumah keluarga Peggy dan mengamankan 2 kendaraan pada 2016, namun Peggy justru baru ditangkap pada Selasa malam lalu. Usai penangkapan Peggy Setiawan alias Peron, salah satu dari 3 DPO dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, pihak keluarga angkat bicara. Keluarga yakin Peggy tidak terlibat dalam kasus ini. Keluarga menilai penangkapan ini janggal karena pada saat kejadian 27 Agustus 2016 silam, Peggy berada di Bandung bekerja sebagai buruh bangunan. Selain itu, kuasa hukum Peggy juga mengungkap kejanggalan lain. Beberapa hari usai kejadian, polisi menggeledah rumah keluarga Peggy dan mengamankan 2 sepeda motor. Peggy saat itu juga diperiksa dan tidak ditahan. Namun Peggy justru baru ditangkap 8 tahun kemudian. Kan ibu kan seorang ibu nanya sama anak ya sambil saya peluk. Kuat. Kapan itu, Bu? Tadi waktu saya di Polda. Saya mau pulang juga saya gitu. Ya, saya mau pulang juga. Nang, sabar. Ini ujian kamu. Kamu ya melakukan enggak? Enggak, Ma, demi Allah, demi Rasulullah. Saya itu niat mencari nafkah buat adik-adik saya. Ngapain saya ikutan kayak gitu? Ya udah, Ma, ini sih Peggy lagi dikasusin begini. Ini tuh setelah mama pulang barangkali Peggy nggak ada umur. Ya udah, Peggy minta maaf sama mama sama bapak.
Ya, saya yakin banget. Saya sudah bicara dengan Peggy bahwa dia menyatakan pada saya pada tahun 2016 pun ketika dia pulang dia kan di Bandung itu dari tanggal 13 Juli dan pulang Desember. Saya tanya, kamu benar melakukan? Tidak, Bu, saya tidak melakukan. Kemudian dia berarti 27 Agustus itu 2016 itu dia sedang berada di Bandung. Itu saya yakin itu satu. Peggy Setiawan ditangkap polisi di Bandung, Jawa Barat pada Selasa malam, 21 Mei 2024. Sebelumnya, Polda Jawa Barat sempat merilis selebaran yang memuat nama dan ciri-ciri para DPO. Usai Peggy ditangkap, rumah keluarga Peggy di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat digeledah. Sejumlah barang disita polisi, diantaranya surat lahir, rapor, ijazah, kartu keluarga, dan foto-foto Peggy. 3 anggota keluarga Peggy juga dimintai keterangan. Kini polisi masih memburu 2 DPO lainnya, yaitu Andi dan Dani. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Ya, untuk membahas keterlibatan Peggy Setiawan dalam kasus Vina dan Eki sudah bergabung bersama kami. Ada Ibu Kartini, ibu dari Peggy Setiawan beserta kuasa hukumnya Adnan Miftahul Hayat. Selamat siang, Ibu Kartini. Selamat siang. Ya, Bu Kartini, bisa diceritakan kapan terakhir kali Ibu bertemu dengan Peggy? Terakhir kali waktu di Polda, Bu? Iya, betul. Di Polda? Ya. Baik. Apa yang disampaikan Peggy ketika itu, Ibu? Hari Rabu. Hari Rabu kemarin, Bu, ya? 22. Oke, ini yang disampaikan Peggy ketika ketemu di Polda, ada nggak, Bu, pesan-pesan yang disampaikan oleh Peggy? Ya, Peggy cuma pesan begitu. Peggy Apa minta isi maaf, pesannya, Ibu? bilangin ke Bapak. Peggy hanya minta maaf. Barangkali Peggy sudah nanti tidak ada umur, Peggy minta maaf ke Mama sama ke Bapak, gitu aja. Maksudnya apa, Ibu, tidak ada umur? Ya, barangkali Peggy kan tidak melakukan kejahatan ini, Ma. Tapi kenapa Peggy terfitnah begini? Barangkali nanti Peggy ada apa-apa, ya Peggy minta maaf aja gitu. Baik, Bu Kartini, saat ini usia Peggy berapa tahun ya, Bu? 27. Baik, jadi pada tahun 2016 ini apa kegiatan sehari-hari Peggy saat itu? Dia sedang ada di Bandung, sedang kerja sama bapaknya. Sama bapaknya. Jadi pada saat peristiwa yang disebut kecelakaan dan juga dugaan pembunuhan Vina dan Eki, Peggy ada di mana, Bu Kartini? Ada di Bandung, lagi kerja sama bapaknya. Ada di Bandung bersama bapaknya. Kalau dari Ya. Ibu dan kuasa hukum Bapak Adnan, ada nggak bukti konkret, fakta menyatakan bahwa ketika itu di lokasi yang dimaksud dengan tanggal yang dimaksud, Peggy berada di Bandung? Ada nggak buktinya? Kami Bukti sudah kuatnya. mengantongi beberapa saksi yang akan kami dalami, dan beberapa orang yang kami kantongi itu namanya sudah mereka sudah menyampaikan bahwa ke kami bahwa akan siap untuk menjadi saksi, baik itu di kepolisian ataupun jika memang sampai lanjut ke tahap persidangan seperti itu. Baik, Pak Adnan, saat peristiwa terjadi, Peggy berada di Bandung, tapi kemudian mengapa polisi datang ke rumah Peggy untuk menggeledah rumah dan juga sampai menyita kendaraan saat itu? Justru kami pun tidak tahu mengenai hal itu. Mungkin apakah karena kesamaan dari ataupun kemiripan dari namanya atau seperti apa, kami tidak tahu. Atau mungkin karena namanya sama ataupun karena lokasi kejadian itu dekat dengan rumahnya, seperti itu. Ya, Pak Adnan, dan sekarang muncul kesaksian orang lain lagi, yang dikatakan saksi kunci yang mengatakan bahwa Peggy yang dimaksud adalah Peggy anak Ibu Kartini. Nah, ini seperti apa nih klarifikasinya? Kalau tidak salah, kami sudah melihat bahwa orang yang bersaksi tersebut menyampaikan bahwa kendaraan yang diambil oleh pihak kepolisian itu yang akan dijadikan barang bukti berupa motor Suzuki Smash. Itu saksi tersebut melihat bahwa kendaraan yang dipakai oleh Peggy adalah Suzuki Smash. Namun kami melihat dari salinan putusan itu tidak ada motor ataupun kendaraan merek Suzuki Smash tersebut. Jadi kami kira apakah itu saksi, kredibilitasnya ya mungkin patut dipertanyakan lah saksi tersebut. Dan kami harap saksi tersebut jika menyampaikan bahwa saksi tersebut melihat secara langsung ataupun melihat, mendengar ataupun mengalami
Ya, maka dari itu kami minta saksi tersebut untuk siap hadir baik itu di kepolisian ataupun sampai jika misalkan tahap persidangan seperti itu. Baik, Bu Kartini, apakah Ibu Kartini atau Peggy mengenali saksi yang baru muncul ini yang mengaku mengetahui peristiwa yang terjadi saat itu? Saya tidak mengenali. Kalau dengan Vina dan Eki, apakah Peggy kenal, Bu? Saya tidak. Tidak mengenali, Bu, ya? Vina dan Eki almarhum tidak mengenali, Bu, ya? Oke, dan saat penangkapan kemarin itu, apakah Ibu bersama Peggy ketika itu? Ya. Oke. Penangkapan kemarin? Iya, Peggy saat dijemput oleh polisi kemarin, apakah Ibu berada di dekat Peggy bersama dengan Peggy saat itu, Bu? Oh, waktu penangkapan tidak ada. Saya lagi di Cirebon, Peggy lagi di Bandung. Oke, baik Pak Adnan. Lalu selanjutnya seperti apa nih penanganan kasusnya? Karena masih ada banyak kejanggalan, dari saksi pun tidak terbukti, seperti dikatakan Pak Adnan. Apa nanti akan selanjutnya apa yang dilakukan? Baik, kami sedang mendalami, sedang mengumpulkan bukti-bukti baik itu berupa dokumen, surat ataupun petunjuk lainnya, termasuk kami sedang mengumpulkan saksi-saksi juga untuk membuktikan bahwa Peggy ini bukan Peggy yang dimaksud ataupun anak dari Ibu Kartini ini bukanlah pelakunya. Nah, mungkin langkah selanjutnya jika memang ditemukan kejanggalan ataupun kalau misalkan dalam penangkapan ataupun penggeledahan ataupun dari penahanan itu ditemukan ada hal-hal yang tidak seharusnya sesuai dengan hukum acara pidana, ya maka kami akan melakukan upaya pra-peradilan seperti itu. Baik. Kalau ke Ibu Kartini sebagai seorang ibu mengenal dekat dengan sosok Peggy. Mungkinkah Ibu sebagai orang yang paling dekat sosok Peggy ini seperti di mata Ibu seperti apa? Apakah mungkin seorang Peggy ikut melakukan aksi brutal tersebut? Tidak. Menurut di mata saya Peggy anaknya baik, tidak pernah melakukan kejahatan sekeji itu. Baik, Bu Kartini, kalau di sepanjang rentang tahun 2016, apakah Ibu mengetahui tentang pergaulan Peggy saat itu? Apakah Peggy mungkin aktif di suatu kelompok anak-anak muda begitu, mengikuti geng motor dan semacamnya, Bu Kartini? Tidak. Anda yakin ya? Yakin. Oke, Ibu tadi juga mengatakan bahwa Peggy berpesan jika meninggal nanti, apakah memang sebelumnya setelah kasus penangkapan ini pernah ada ancaman-ancaman ke Peggy terkait kasus ini? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak. Hanya Peggy menyatakan meminta maaf jika nanti meninggal, seperti itu. Iya. Oke. Baik. Lalu adakah yang pernah disampaikan oleh pihak kepolisian terhadap Ibu Kartini? Tidak. Nah, kita ke Pak Adnan. Pak Adnan, kalau misalnya Peggy di dalam sel nanti untuk menghindari dipaksa untuk mengakui mendapat tekanan, ini bagaimana antisipasinya? Jika hal-hal tersebut yang di luar kehendak daripada kami ataupun misalkan Peggy mendapatkan intimidasi dari siapapun itu, ya kami akan melakukan pelaporan. Ataupun jika misalkan Peggy diintimidasi, dianiaya ataupun apa, kami akan melakukan visum seperti itu. Baik, jadi Pak Adnan sudah siap ya untuk menghadapi proses hukum selanjutnya, sudah menyiapkan bukti-bukti yang cukup kuat untuk membuktikan bahwa Peggy ini tidak terlibat begitu ya Pak Adnan? Siap, bahkan kami pun sudah beberapa ada tim dari kami juga yang akan bergabung untuk nanti melakukan pembelaan Peggy. Termasuk untuk menghadapi saksi yang baru muncul yang mengaku menyaksikan persis peristiwa yang terjadi pada tahun 2016. Ya, kami akan mengcover hal-hal itu semua. Oke, mungkin dari Ibu Kartini pesan dari Ibu untuk anak seperti apa Ibu, dan untuk kepolisian untuk kasus ini seperti apa? Saya pesan untuk anak, semoga tabah dalam menghadapi semua ujian yang sedang dialaminya. Dan untuk polisi, Pak, maaf, anak saya tidak melakukan kejahatan seperti itu. Tolong dipertimbangkan kembali. Bebaskan anak saya, karena anak saya tidak bersalah. Itu aja, Pak. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Ibu Kartini dan Pak Adnan. Semoga ini ada titik terangnya kasus Vina dan Eki ini, sehingga polisi tidak lagi salah tangkap dan
terkuak dan pelaku yang sesungguhnya bisa ditangkap dan dihukum diadili secara begitu ya. adil-adilnya. Terima kasih banyak Ibu Kartini Patanan bersama kami di iNews Siang pada kali ini. Terima kasih. Ya, pemirsa, mencuatnya kasus Vina ternyata berdampak pada anak mantan Wakil Bupati Cirebon. Ia diteriaki pembunuh saat berjalan-jalan di mal. Padahal saat kejadian tahun 2016, anak mantan bupati tersebut masih berusia 11 tahun. Ramadhani Purwadi, anak mantan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra, dan Wahyu Ciptaningsih telah menjadi korban hoaks pembunuhan Vina. Sejak viralnya kasus pembunuhan Vina di media sosial, beredar informasi Ramadhani merupakan salah satu DPO yang menjadi buruan polisi. Padahal saat kejadian tahun 2016 silam, usia Ramadhani masih 11 tahun dan duduk di bangku SD. Akibat tudingan netizen tersebut, Ramadhani sempat diteriaki pembunuh saat sedang berjalan-jalan di mal hingga mengganggu psikologisnya. Kalau saya melihat dengan pemberitaan atau teman-teman netizen ya, ini sangat mengganggu sekali kepada secara psikologis anak saya. Di satu sisi saya kemarin menjadi wakil bupati ini berjuang terhadap perempuan yang notabene-nya perempuan ini menjadi objek kekerasan. Meski diserang habis-habisan oleh netizen, mantan wakil bupati ini tidak akan membawa hoaks dan bullying terhadap putranya ke ranah hukum. Orang tua Ramadhani malah berharap kasus yang sempat terpendam selama 8 tahun ini bisa segera terungkap. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Ya, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat perlahan terkuak. Ya, seorang pria asal Bekasi, Jawa Barat mengaku menyaksikan peristiwa tersebut saat ia bekerja di sebuah bengkel dan pencucian mobil di lokasi kejadian. Misteri kasus pembunuhan pasangan kekasih Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat kembali menarik perhatian publik. Kali ini, seorang pria asal Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang mengaku melihat peristiwa tersebut memberikan kesaksian. Pada tanggal 27 Agustus 2016, ia bekerja di sebuah bengkel dan pencucian mobil di lokasi di mana Vina dan Eki diserang oleh para pelaku yang kerap nongkrong di depan tempatnya bekerja. Pas kejadian itu anak-anak lagi pada kumpul di situ. Tuh. Iya. Udah begitu saya tahu begitu, berhubung saya juga takut, akhirnya saya pulang. Tapi kalau tahu memang ada 2 korban yang meninggal pada saat kejadian di Cirebon itu? Belum tahu. Tapi posisi si korban ini sama temannya juga atau dia sama satu motor aja? Yang saya lihat satu motor. Satu motor aja. Tapi sama siapa korban ini nggak pernah ngelihat dia nongkrong juga di sini? Nggak pernah tahu. Kejadian bermula saat Eki dan Vina yang melintas mengenakan pakaian bertuliskan XTC langsung diserang oleh para pelaku yang sudah berkumpul sebelumnya di depan lokasi A bekerja. Para pelaku menyerang Vina dan Eki menggunakan batu. Yang kejadian itu kebetulan waktu itu saya lagi di warung, saya lagi di warung, terus ada pengendara motor yang berpakai seragam yang bertulisan XTC itu lewat, terus langsung dilempari batu. Tuh di situ dilempari batu, terus dikejar-kejar tuh. Berhubung saya juga takut di situ, akhirnya saya udah langsung pulang aja. Gitu. Posisinya waktu itu Bang Aib di rumah atau di apa? Di warung. Di warung. Iya, lagi di warung. Itu berapa orang yang terlibat waktu melemparnya terus korban ini berapa orang? Kalau bicara kita melempar, saya kurang tahu ya. Masalahnya di situ juga anak-anak ya ada sekitaran 8 orangan lah di situ banyak. Cuman yang memepet itu ada 4 motor. A membenarkan para terpidana dan DPO merupakan kelompok geng motor yang berkumpul di dekat tempatnya bekerja. Ia mengaku mengenali wajah para pelaku namun tidak mengenal nama-nama dari para pelaku tersebut. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan.